Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GKP Katapang mengucapkan selamat datang dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya persekutuan kita menjadikan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Saudaraku, sebagai gereja kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ia pergi bukan untuk meninggalkan kita sendiri, tetapi justru untuk menyediakan tempat bagi kita kelak bersama-sama dengan Dia. Ia naik ke surga supaya kita melanjutkan karya kasih-Nya di tengah dunia ini. Ia mau kita semua menjadi umat yang terus menyatakan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera melalui pikiran, perkataan, perbuatan, dan ke seluruh hidup kita. Pertanyaan yang dilontarkan para malaikat kepada orang-orang yang melihat peristiwa Yesus naik ke surga, "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" juga ditujukan kepada kita semua. Pengharapan dan penantian akan kedatangan Kristus kembali haruslah dijalani dengan melakukan apa yang Kristus kehendaki dari kita, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara terkasih, saya undang berdiri dan marilah kita puji nama Tuhan bersama-sama dari Kidung Kabungahan 158. Gusti Yesus mangsa angkat, asa warga kenging pangkat, inti meganu mulia, murika Allah Rama, diagungkeun ku Pangeran, murid-murid pada heran, mari bunga hatena, sarta sujud sadaya. Berapa muji syukur, nyanggakeun diri sakujur, anu langkung kawasa, tuluy di sawarga, anu ti ayeuna, sanggeus maot ku anjeunna, dipaparin berkah, hidup langgeng jeung bunga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita mulai ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Ibu bapa dan saudara-saudara, nas pembimbing pada hari ini diambil dari Markus 16 ayat 15 demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih
kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terkeri. Dan teruskan, takkan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saya undang jemaat untuk duduk. Mari kita mengakui dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita awali dengan doa pengakuan secara pribadi dalam saat teduh dan dilanjutkan dalam doa bersama secara litani. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami memuji Engkau yang telah datang ke dunia. Sebagai pelayan kami semua orang, Engkau telah menunjukkan belas kasih-Mu kepada banyak orang dengan memperhatikan mereka, membela, serta menunjukkan keberpihakan kepada yang lemah. Dengan demikian, Engkau telah menjadi gembala dan sahabat yang baik. Sudah sepantasnya kami sebagai umat-Mu juga melakukan hal yang sama seperti teladan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Hanya saja kami sering gagal melakukan kehendak-Mu dan bercermin pada teladan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena hanya berdiri dan melihat ke langit, tanpa mau melihat kenyataan yang ada di sekitar kami. Kami berharap akan surga, tetapi kami gagal menciptakan suasana surgawi di tengah hidup ini, yaitu kehidupan yang dipenuhi dengan kasih. Ampunilah kami ya Tuhan. Kini barulah kami dalam anugerah-Mu, ciptakanlah kami jadi ciptaan yang baru menurut kehendak-Mu. Jadikanlah kami seperti bejana yang siap dibentuk kembali supaya seturut dengan rencana-Mu. Dan ajarilah kami untuk juga melihat apa yang ada di sekitar kehidupan ini dan menunjukkan kasih di dalamnya. Amin. Kita sambut pengakuan dosa ini dalam nyanyian Jemaat PKJ 41. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saudang bangkit berdiri. Mari kita sambut berita anugerah pengampunan dan juga petunjuk hidup baru. Kini dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang akan kita baca dari Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8 demikian. Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8 demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudaraku, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara sekalian yang dengan tulus ikhlas mengakui dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kini dengarlah petunjuk hidup baru yang dibacakan dari Galatia, pasal 5 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama menyambut firman Tuhan dengan pujian dari NKB nomor 116, dan pujian ini kita nyanyikan dengan sikap duduk. Bapak, Ibu, dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adapun bagian Alkitab yang akan kita baca pada pagi hari ini diambil dari Kesaksian Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1
ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, seraya memohon pertolongan dan bimbingannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, Allah yang telah menyatakan diri di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang menderita sengsara, disalibkan, mati, dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari kematiannya. Ya Kristus, kami bersyukur ke hadapan Tuhan, karena melalui peristiwa kesengsaraan, penderitaan, dan kebangkitannya, kami beroleh kekuatan dan pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Dan pada saat ini kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu bersama-sama, telah Tuhan kumpulkan untuk memperingati dan merayakan satu peristiwa, yaitu kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kenaikan-Mu ke sorga, ya Tuhan, semakin menyempurnakan pengharapan kami bahwa kepergian-Mu ke sorga menyediakan tempat bagi setiap umat-Mu yang percaya, sehingga kami pun beroleh tempat yang Tuhan janjikan bagi kami. Namun ya Tuhan, dalam keyakinan iman kami bahwa Engkau juga akan kembali untuk menjemput dan menghakimi setiap umat-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu, sambil menantikan kehadiran waktu Tuhan datang, kiranya kami juga dapat memaknainya dan mengisinya dengan baik. Oleh karena itu ya Kristus, ketika saat ini kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, kiranya firman saat ini pun dapat semakin mendorong kami untuk dapat memaknai waktu kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah kami yang mendengarkan, dan berkatilah hamba-Mu yang memberitakannya. Kuasa Roh Kudus-Mu menguasai setiap relung hati kami masing-masing. Di dalam nama Kristus Yesus, firman yang hidup, yang mati, bangkit, dan naik ke surga, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, demikian kesaksian Alkitab. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang telah dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasulnya yang dipilih. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ibu, Bapak, dan saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara serta melakukannya di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah Bapa di surga, Tuhan kita Yesus Kristus, bahwasannya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan satu ibadah, yaitu ibadah dalam rangka kita memaknai peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun bahan bacaan yang baru saja kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, berbicara tentang Roh Kudus yang dijanjikan dan juga peristiwa atau kesaksian Yesus terangkat ke surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kesaksian Tuhan Yesus terangkat ke surga diawali dengan percakapan. Diawali dengan percakapan tentang siapa yang akan memulihkan kerajaan Israel. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, percakapan tentang pemulihan atau siapa yang akan memulihkan kerajaan Israel, ini adalah sesuatu yang wajar bagi bangsa Israel pada saat itu. Karena apa? Karena mereka memahami bahwa Yesus Sang Mesias adalah Sang Mesias yang akan membebaskan dan menyelamatkan serta memulihkan mereka dari tangan penjajah Romawi. Serta Mesias yang akan membawa mereka kembali kepada bangsa Israel yang berjaya seperti pada masa-masa sebelumnya. Bapak, Ibu, dan saudara, apa yang dipahami oleh murid-murid Yesus pada saat itu jelaslah keliru. Karena apa? Karena Yesus Sang Mesias tidak dipahami secara politis sebagai pemimpin yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi.
Yesus Sang Mesias adalah pembebas dan penyelamat yang utuh, penyelamat yang holistik pada masa kini dan juga pada masa yang akan datang. Dia adalah penyelamat bagi setiap umat yang percaya kepadanya pada saat ini dan juga pada masa yang akan datang. Sebagaimana juga kesaksian firman Tuhan. Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, penulis Kisah Para Rasul, setelah berbicara tentang percakapan, tentang kembali siapa yang akan memimpin bangsa Israel untuk kembali kepada kejayaannya. Kemudian penulis pun melanjutkan dengan kisah tentang terangkatnya Yesus ke surga. Bapak, Ibu, dan saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke surga yang disaksikan oleh para murid pada saat itu adalah satu peristiwa yang sangat menakjubkan bagi mereka, yang juga hadir bersama-sama dengan murid-murid Yesus pada saat itu. Mungkin kita juga adalah salah satu orang yang takjub akan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara, rasa takjub inilah yang lalu kemudian diingatkan oleh satu suara di dalam ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan mereka berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu pertanyaan yang patut kita lihat bersama dan sekaligus juga menjadi tema kita pada pagi hari ini, yaitu mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama mungkin juga terjadi dengan kita. Ketika melihat satu ketakjuban, ketika melihat sesuatu yang luar biasa, kita biasanya takjub, tertegun, gitu ya. Dan mungkin kita juga akan bingung, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa ini. Dan itulah yang terjadi juga dengan murid-murid pada saat itu. Dan mereka diingatkan dengan satu pertanyaan, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Apa artinya Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Pertanyaan ini hendak mengingatkan dan mengatakan kepada mereka, kepada murid-murid yang sedang tertegun, melihat peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Mengapakah kamu tertegun? Mengapakah kamu terus melihat ke atas? Padahal kita tahu sebagai murid-murid Kristus, bahwa Kristus akan naik ke surga. Tetapi ketika melihat satu peristiwa itu, mereka berdiri melihat dan berdiam diri saja. Dan seakan-akan mau mengingatkan kepada mereka, apakah tidak ada yang bisa kamu kerjakan? Apakah tidak ada sesuatu yang bisa kamu lakukan? Toh Tuhan Yesus yang terangkat ke surga, Tuhan Yesus yang naik ke surga itu adalah Tuhan yang akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11 tadi. Dia akan naik dan dia pun akan datang kembali dengan caranya yang sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengapakah kamu berdiri? Ini juga hendak mau mengingatkan kepada murid-murid dan juga kepada kita semua. Harusnya ada sesuatu yang dapat dilakukan oleh murid-murid Kristus. Apalagi sebelumnya mereka juga sudah mendengar berita bahwa mereka akan menerima kuasa, yaitu untuk menjadi saksi Kristus, saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara, pertanyaan tadi di ayat yang ke-11 yang disampaikan, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ini ingin mengingatkan, oke, kamu tertegun, oke, kamu kagum, tetapi jangan terus menatap lagi ke atas. Tetapi sekarang lihatlah sekelilingmu dan pergilah, jadilah saksi Tuhan untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar keselamatan, untuk memberikan hidup yang kekal yang dibawa oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama beribadah melaksanakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui apa yang kita baca dan kita renungkan pada saat ini, mari kita maknai peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini dengan beberapa catatan. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa realitas hidup yang kita jalani adalah realitas hidup yang tidak mudah. Realitas kehidupan yang kita jalani adalah realitas kehidupan yang sungguh berat. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang terkadang membuat kita frustasi dan kehilangan pengharapan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara, melalui kisah para rasul ini juga ingin mengajak kepada kita untuk mari kita bersama-sama juga untuk melihat ke atas, Bapak, Ibu, dan saudara. Melihat ke atas, melihat kepada Allah dalam kekuatan dan pengharapan kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Melihat kepada Allah, melihat kepada Kristus, melihat ke atas berarti melihat kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Dan berarti kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara, peristiwa kenaikan Kristus Yesus ke surga hendaknya menguatkan dan meneguhkan kita untuk mari kita terus melihat kepada Allah. Jangan pernah kita ditenggelamkan oleh situasi kehidupan kita yang sulit. Jangan pernah kita ditenggelamkan oleh pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Jangan pernah kita ditenggelamkan oleh berbagai macam pencobaan yang kita alami. Tapi mari kita menyerahkan kepada Allah. Mari kita datang, mari kita menengadah kepada Allah. Rasakan kekuatannya, rasakan pertolongannya. Pasti Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus yang naik ke surga, Dia hadir menyapa dan menguatkan kita. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara, catatan kedua melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga, ini juga mengingatkan kepada kita bahwa rupanya Allah menghendaki kita sebagai umatnya, sebagai muridnya, sebagai gerejanya, jangan terus menatap ke atas. Tidak cukup hanya dengan menatap ke atas saja. Tidak cukup hanya dengan membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tapi bukan berarti itu tidak penting. Bukan, Bapak, Ibu, dan saudara. Membangun hubungan dengan Allah penting. Melihat ke atas kepada Kristus itu adalah sesuatu yang penting. Tetapi
Tuhan mengingatkan kepada kita, lihat ke bawah. Lihat ke sekelilingnya. Lihat realitas kehidupan kita. Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tidak cukup ibadah dalam gedung-gedung gereja. Mengingatkan kepada kita supaya kita tidak cukup dengan ritus-ritus yang kita lakukan. Tetapi lihat sesama, lihat sekelilingmu. Ada banyak saudara-saudara, ada banyak orang-orang yang bergumul dan hidup di dalam penderitaan. Hubungan dengan Tuhan harus diwujudkan dalam relasi kepada sesama. Cinta kita kepada Allah harus kita wujudkan, cinta kita kepada sesama. Bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara sesama yang nampak saja kita tidak mengasihinya. Bagaimana kita menyatakan, oh Tuhan aku mengasihimu, tetapi suami, istri, anak yang kelihatan saja kita membenci mereka, kita tidak mengasihi mereka, apalagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang tidak kita kenal. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak cukup kita mengatakan aku mengasihimu dalam ritus-ritus ibadah di gereja, dalam khotbah-khotbah. Tetapi mari kita nyatakan itu dalam tindakan nyata di tengah-tengah kehidupan hari lepas hari. Sehingga apa yang disampaikan oleh penulis Kisah Para Rasul, kita tidak hanya berdiam diri terpukau dengan kuasa Allah, mukjizat Allah yang kita rasakan dan kita nikmati dalam kehidupan kita hari lepas hari, tetapi kita juga terus berkarya agar supaya apa? Ketakjuban dan kekaguman kita akan kuasa kebangkitan Kristus, akan kuasa Allah yang kita rasakan dalam hidup kita, itu pun dapat kita teruskan kepada sesama. Sehingga semakin banyak orang-orang yang juga kagum dan takjub dengan kuasa Allah, merasakan kuasa Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan yang selanjutnya, catatan penting bagi kita juga adalah bahwa pada hari ini, hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Hari raya Lebaran bagi saudara kita yang Muslim, dan sekaligus juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudara kita yang Muslim. Ini bukan suatu kebetulan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi melalui hari kenaikan Kristus Yesus yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, kita diingatkan kembali supaya semangat kenaikan Yesus Kristus ke surga menjadi semangat, menjadi spirit bagi kita dalam membangun relasi kita dengan sesama. Semangat kenaikan Kristus ke surga menjadi spirit bagi kita untuk memulihkan relasi yang sudah rusak dengan sesama kita, sebagaimana yang sudah Kristus lakukan. Sama Hari Raya Idul Fitri juga menjadi momen yang penting untuk memperbaharui relasi yang sudah rusak. Dan kiranya ini juga menyemangati kita pada hari kenaikan Kristus Yesus ke surga. Ini menjadi spirit bagi kita, bagi setiap umat Allah, untuk membangun relasi dengan cinta kasih kepada sesama. Siapapun sesama kita, apapun latar belakangnya, kita tidak membeda-bedakan bentuk cinta kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Sehingga dengan relasi yang baik, dengan karya-karya yang kita lakukan kepada sesama, maka kita menjadi murid-murid Kristus yang terus menyaksikan
kuasa kebangkitan, kuasa kenaikan Kristus Yesus ke surga. Semakin banyak orang-orang yang menikmati keajaiban-keajaiban dan tertegun dengan kuasa Allah melalui kehidupan gereja, melalui kehidupan setiap umat yang percaya kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita masuk dalam pengantar persembahan. Nyatakanlah syukurmu melalui persembahan syukur ini, sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 6. Demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kepada Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing dan yang akan memberikan persembahan, dapat menyerahkan ke majelis terdekat. Nyanyian persembahan dari PKJ 277 bait 1 dan 2. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia Dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serba goyang menggema dan canang yang menggerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna bagi diriku, tiada berguna diriku. saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bawa persembahan ini di dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, dan ajarilah kami terus untuk belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Tolong kami untuk mengelola persembahan ini dengan baik, supaya dapat dipergunakan di dalam kehidupan persekutuan, pelayanan, dan terlebih kesaksian kami selaku gerejamu. Berkatilah hidup kami dan cukupkanlah menurut kemurahan kasih-Mu. Juga ajari kami untuk dapat berbagi dengan sesama, terutama yang membutuhkan. Amin.
sekalipun diriku membagikan semua apa yang ku miliki. Bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dihantarpun ke sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat yang diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Tuhan Allah kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus, seraya menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami, karena pada pagi hari ini Engkau berkenan menyapa kami melalui sabda firman Tuhan yang baru saja kami baca dan kami renungkan bersama. Ya Kristus, materaikanlah di dalam hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca dan dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa, Tuhan kami, Yesus Kristus, pada saat ini kami bersama-sama ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami ingin membawa bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, kami sadar dengan sungguh-sungguh bahwa kehidupan yang kami jalani adalah kehidupan yang tidak mudah. Ada banyak dinamika kehidupan, suka duka silih berganti, yang terkadang membuat kami kehilangan pengharapan kami kepada Tuhan oleh karena keterbatasan kekuatan dan kemampuan kami untuk menghadapinya. Namun pada saat ini, ya Kristus, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, biarlah kami boleh dikuatkan dan diteguhkan bahwa Allah telah mengutus Roh-Mu yang kudus bagi kami. Ia akan memimpin, melindungi, dan menyelamatkan serta memperbaharui kami. Bapa, tautkanlah kami kepada kuasa dan kekuatan Roh-Mu yang kudus, supaya kami senantiasa terus menjalani kehidupan kami penuh dengan keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan. Bapa kami yang surga, pada saat ini pun kami ingin menyerahkan setiap kehidupan kami. Jadikanlah kami sebagai gereja-Mu, sebagai pribadi umat-Mu yang percaya sungguh-sungguh, dan bahkan juga seluruh kehidupan kami memberitakan tentang kasih Tuhan, sehingga kehadiran kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh setiap orang yang melihat kami. Bapa kami surga, kami saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin mengalami kelemahan iman. Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kenaikan-Mu ke surga, kiranya juga mengubahkan mereka, menguatkan dan meneguhkan mereka, sehingga mereka dipulihkan kembali imannya, untuk senantiasa bersekutu bersama-sama, bersekutu dengan Tuhan, dan bersekutu bersama dengan orang-orang yang percaya kepadamu. Bapa, pada saat ini pun kami berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Pasundan, khususnya juga Jemaat Katapang, yang telah Tuhan utus di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan berkati, jadikan gereja-Mu sebagai saksi-saksi Kristus melalui segala tugas dan panggilan pelayanan kami. Berkati para penatua, berkati komisi, berkati juga panitia. Biarlah mereka semua Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang setia, yang senantiasa memiliki rasa tanggung jawab untuk melayani Tuhan, mengemban panggilan hidup kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Bapa kami yang surga, pada saat ini pun
Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, lingkungan sekitar kami. Ya juga Tuhan boleh berkati mereka semua, seperti Tuhan memberkati kami tempat ini. Dan kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya juga Tuhan boleh berkati mereka semua dalam menyambut hari kemenangan. Ya mereka juga kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kehidupan yang suci, sehingga mereka pun dipulihkan kembali dalam relasinya dengan sesamanya, dan bahkan juga dengan hari raya ini dapat menciptakan kehidupan yang damai satu dengan yang lain. Berkatilah ya Tuhan. Pada saat ini pun kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang masih terus bergumul dengan situasi pandemi saat ini. Tuhan berkati mereka yang terpapar, yang saat ini sedang kehilangan pengharapan, putus asa, oleh karena mereka menderita virus COVID-19. Kuatkan mereka, teguhkan dan berkati segala upaya pengobatan yang dilakukannya. Demikian juga dengan para pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat kepada mereka untuk mengelola dan menjalankan tugas panggilan hidup mereka dalam rangka menghadirkan kasih Allah melalui kekuasaan yang Tuhan percayakan kepada mereka, baik yang di tingkat atas maupun yang di tingkat bawah. Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kuasa Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Bapa, masih ada banyak hal yang belum kami bawa kepadamu, tapi kami percaya Tuhan mengetahui apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami bersama. Inilah doa dan harapan kami ya Kristus, yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Kristus Yesus yang telah naik ke surga dan yang akan datang kembali untuk menjadi hakim yang adil bagi kami. Dan pada saat ini kami pun ingin berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 428. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah
Ibu Bapa dan saudara-saudara, kita telah sama-sama mendengar firman Tuhan yang mengajar kita untuk tidak berdiri dan melihat ke langit, lalu kemudian tidak melakukan apa-apa. Ada banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan seraya kita terus ada dalam pengharapan dan penantian kedatangan Kristus kembali kelak sebagai Raja atas kita semua. Bekerjalah selama hari masih siang, nyatakanlah kasih, kebenaran dan keadilan, serta damai sejahtera di dalam hidup ini. Kini terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat pagi dan Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.